Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan pulang dengan rasa malu. Dan hari ini ya kita akan mengadakan atau menyelenggarakan ya debat head to head antara Bang Alwan melawan Rudy Yohanes sang debaters. Dengan topik malam ini yang kita angkat adalah agama mana yang bisa memberikan solusi bagi kehidupan. Seperti kita ketahui, agama merupakan fondasi ya dari manusia agar bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan juga menjadi guidelines, ya, menjadi guidelines bagi manusia agar bisa sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Ya, agama inilah yang membedakan antara kita dengan binatang. Ya, kita tahu mana yang benar, mana yang salah, karena ada ajaran agama yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita. Yang jadi pertanyaan, kira-kira agama mana yang bisa menjadi solusi ya dalam kehidupan manusia, apalagi di zaman modern ini. Dan tanpa menunggu lagi, saya naikkan dulu kedua pesertanya, yaitu dari Bang Alwan, yang akan mewakili dari Islam ya. Assalamualaikum buat Bang Alwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya ini dari Bang Alwan, dan yang kedua dari pihak Kristen ada Bang Rudy Yohanes, sang debaters. Halo, selamat malam. Shalom Bang Rudy Yohanes. Halo, halo. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Oke. Kira-kira ini sistem yang mau dipakai bagaimana? Ganti-gantian ya, selama 1 jam lebih gitu ya? Ya, kita ganti-gantian aja kayak aku dengan si Zuma kemarin aja, santai, saling menjaga diri lah. Oke, kalau begitu nggak masalah ya, karena saya lihat keduanya ini pun udah senior ya, nggak akan merocos sampai nggak memberikan kesempatan orang lain. Oke, mungkin bisa diterima Bang Alwan? Ya, bisa. Nah, Alwan sebentar. Aku bertanya sama Alwan, bisa sebentar Alwan di luar? Boleh. Aku punya firasat Alwan dengan Zuma itu kembar deh. Nah, suaranya sama, tapi iya suaranya sama, bentuk-bentuk body kepalanya itu kan kalau pakai kemarin kan terakhir aku lihat si Zuma kan pakai sebo itu kan hampir mirip. Ya mungkin adik kakak. Ya lanjut aja MC, silakan. Oke, jadi ini pakai pembukaan atau langsung aja. Oke, langsung ya. Aja aku paparkan, langsung ditanyai aja gitu aja. Boleh. Jadi mungkin yang duluan mungkin Bang Rudy ya, karena mungkin kekristenan duluan hadir. Kira-kira solusi apa yang ditawarkan kekristenan terhadap kehidupan manusia, apalagi di zaman modern yang sekarang serba complicated. Silakan Bang Rudy. Oke, terima kasih. Sekarang kita bicara mengenai solusi terhadap kehidupan manusia. Ya. Kalau dalam Bible itu sebenarnya itu banyak solusi-solusi yang diberikan. Ya, hanya saja kebiasaan manusia ini malas mencari. Kan itu sebenarnya. Nah, kalau saya hanya mengatakan begini. Bisa di-share screen ini ya, bentar ya. Nah, tolong di-share screen. Nah, kalau di dalam Bible itu ada namanya di sini sebentar ya, Amsal. Ini kalau kita mau mencari sebenarnya Amsal dan Pengkhotbah ini dua kitab yang menurut saya sangat mulia, sangat bagus ya isinya, itu nasihat-nasihatnya. Nah, contohnya untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan dan menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan dan kejujuran. Jadi di sini sudah banyak ya pokoknya. Kita buka aja Amsal ini jelas semuanya. Dan satu lagi ini Amsal Salomo anaknya si Daud ya. Baru Pengkhotbah. Di Pengkhotbah ini banyak juga khotbah-khotbah ya. Contoh ini, apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Nah, dia bertanya. Jadi jawabannya ada nanti di sini, dicari saja. Itu enaknya kalau kita bicara tentang Bible ini. Nah, kemudian kalau dibilang mengenai perjanjian baru dari mulai Matius, di sini juga banyak ini bicara tentang kehidupan. Nah, yang paling sering saya dapatkan bahwa
dulu saudara-saudara muslim misalnya bertanya bagaimana solusi misalnya kehidupan rumah tangga, yang satu tidak punya anak misalnya kan, tidak bisa melahirkan segala macam. Apa yang harus dilakukan? Kalau di Bible jelas, ya kan? Apa yang dipersatukan dalam nama Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Lantas apakah ada solusi dalam kehidupan itu? Ya, sebenarnya berumah tangga ini apa? Dan itu harus kita pahami dulu. Apakah untuk memiliki keturunan saja, kalimat saja ya, ataukah untuk saling membagi kasih suami istri, ataukah hal-hal lain? Ya. Ketika kita mau menikah kan ditanya itu sebelum menikah. Apakah kau setia dalam suka duka ini, dan kita jawab ya sudah, itulah ikuti. Nah, kemudian banyak orang mengatakan berarti di Kristen tidak ada solusi. Misalnya suaminya ganas, dipukuli, ditampari kan demikian. Ya. Kalau yang seperti itu sebenarnya pengecualian karena itu sudah kejahatan, ya. Apakah boleh bercerai? Kristen tetap mengajarkan tidak boleh bercerai karena manusia sejak manusia itu ada istilahnya pertobatan, ya. Kemudian ada orang bilang kalau sudah cacat bagaimana? Dan bahkan saya pernah nonton khotbah seorang ulama dari Malaysia. Dia juga seorang mualaf kalau nggak salah ya. Kalau istri cacat bagaimana? Ya kita cari istri lagi untuk merawat dia kan begitu ya. Saya menjadi heran apakah itu memang solusi apa enggak. Kalau di dalam Kristen ya lihat dulu cacatnya sebelum nikah atau sesudah nikah. Kalau sebelum nikah artinya kau sudah menerima dia 100%. Kalau sesudah nikah juga kamu menerima dia 100%. Karena kan sebelum nikah ditanyakan, apakah kau suka dalam suka dan duka begini begono? Kamu jawab ya begini begono. Ya. Lantas solusinya bagaimana? Ya kau cintailah dia. Ya, tidak ada solusi sebagai perceraian. Perceraian itu bukanlah jalan terbaik. Apalagi sudah memiliki anak. Atau poligami itu bagi Kristen bukanlah sebuah jalan yang terbaik. Apalagi kita sudah memiliki anak. Ya. Lah itulah dibilangnya bahwa kita harus sehidup semati. Ya. Dan banyak lagi persoalan-persoalan dalam hidup ini yang bisa kita merujuk kepada Alkitab. Ya, itu saja pengantar dari saya. Silakan. Bang Julius. Kebiasaan Julius ya begini. Pergi dia, berbisnis Apa dia. pula pergi santai-santai. Kebalik rupanya ke mute gua. Ya, giliran Bang Awan, silakan. Ya, begitu. Supaya saya tahu kapan waktu saya bicara. Ya, karena si Rudi udah bilang silakan juga. Oke. Siap. Ya, kalau kita bicara masalah ya dalam kehidupan ini, kita sebutnya itu problematika. Setiap manusia itu pasti menghadapi masalah dan problematika. Nah, kalau dalam Islam itu di dalam Al-Quran dikatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka dia ada di muka bumi ini mengira bahwa dia itu tidak akan mendapati ujian. Ya karena manusia ini pasti ya dalam kondisi apapun dia akan menghadapi situasi di mana dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu macam-macam ya. Al-anfusi was samarat ya, jadi mulai dari kerumitan hidup sampai kepada kekurangan harta, macam-macam kesulitan hidup itu. Nah, Quran dan tuntunan daripada Nabi SAW yang dikenal dengan sunnah atau apa yang digambarkan dalam hadis, itu semua adalah upaya untuk memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana tata cara menjalani hidup ini ya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah jalan yang terbaik. Itu adalah solusi yang terbaik. Misalnya bagaimana Islam mengajarkan kita di dalam hal ekonomi, kita disuruh memilih mana yang halal, mana yang haram. Kemudian juga di dalam di dalam pergaulan sehari-hari, bagaimana kita berteman dengan tetangga, bagaimana kita berteman dengan saudara, bagaimana harta itu harus dibagi, bagaimana kita berhubungan hablum minallah, hablum minannas, itu semuanya di dalam Islam itu diajar. Jadi kalau kita ringkasnya, hampir seluruh masalah itu
insya Allah diajarkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam tuntunan daripada Nabi Muhammad SAW. Ya itu dulu mungkin. Silakan ya. Halo, Alwan. Halo, Ya, silakan, MC. Ya, silakan. Mungkin kita langsung aja ya supaya nggak ini ya. Langsung aja Siap. TikTok itu. Ya. Silakan Ustaz sang Alwan, debater. ya. Apa yang mau Ya. ditanya dulu ya? Ya, Ustadz Alwan, saya mau sedikit ada apa kebingungan saya belajar Alkitab Al-Quran ini ya. Di dalam ajaran Islam, apakah orang Muslim itu percaya dengan takdir? Itu dulu. Silakan. Oke, jadi kalau kita itu pertama kita harus tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita itu iradah ya. Kalau kita bisa katakan itu self awareness ya, kayak diberikan kita akal, diberikan kita pikiran itu untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Itu dulu. Kemudian setelah mereka diberikan pilihan seperti itu, barulah kemudian mereka menentukan pilihan mereka. Adapun soal takdir itu dibedakan dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan samakan dikotomi antara takdir pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita hadapi sekarang. Karena manusia ada yang tahu takdirnya. Sehingga dia hanya berbuat berdasarkan apa yang dia pelajari, apa yang dia yakini. Jadi ketika dia diajarkan untuk meninggalkan yang haram, maka dia harus meninggalkan yang haram tanpa boleh dia berkata, takdir saya kan di neraka. Berarti saya tidak perlu. Tidak ada seperti itu. Itu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sentiasa membatasi kita ya, membatasi ruang lingkup manusia itu. Ya, ketika Allah mengatakan Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui misalnya. Itu adalah batasan Allah supaya untuk menghindari mereka membahas sesuatu yang bukan bagian daripada ilmu mereka. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada para sahabat yang berdiskusi tentang takdir itu. Maka Rasulullah SAW tegur mereka. Sebagaimana beberapa sahabat kerap kali bertanya tentang yaumil kiamah. Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan nih datangnya hari kiamat? Yang Rasulullah justru pertanyakan kepada mereka adalah apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu. Jadi harus dibedakan mana knowledge, ya, mana pengetahuan daripada Allah tentang takdir, dan mana batasan manusia sendiri ketika dia menyikapi takdir itu sendiri. Mungkin seperti itu, Bang Rodi. Ya, silakan Alwan lagi yang bertanya kepada saya. Oke, saya mau bertanya begini. Kalau kita bicara solusi ya, ini agak sedikit mengganggu pertanyaan saya gini. Kalau kita bicara solusi, saya kerap kali ingin bertanya ke teman-teman dulu, gitu. Apakah solusi Tuhan yang diberikan kepada Bani Israel, kepada kaum Nabi Musa, yang tertuang di Perjanjian Lama, itu masih dianggap sebagai solusi atau tidak? Oke. Ya, silakan. Setelah Yesus datang, maka apa yang terdapat di Perjanjian Lama itu bukan dihilangkan. Yesus mengatakan kan tidak iota pun, ya kan? Namun ada yang masih bisa dipakai, ada yang tidak bisa dipakai lagi. Contoh mengenai tulah-tulah misalnya, ya, itu kan nggak bisa lagi dipakai. Ya. Yang kedua itu adalah pembebasan orang dari Yahudi atau orang Israel dari tanah Mesir ke tanah Perjanjian. Sementara sekarang adalah pembebasan seluruh manusia dari perbudakan dosa. Kalau tadi perbudakan di tanah Mesir. Nah, banyak solusi juga diberikan di dalam kisah perpindahan atau berpindahnya dari Mesir ke tanah Kanaan. Contoh, ketika Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel, kamu jangan menarik riba dari bangsamu, ya kan? Karena mereka sudah kesusahan di tanah Mesir supaya mereka bisa hidup. Jadi itulah contoh solusi, itulah sebabnya sampai sekarang bangsa Israel itu bangsa yang sangat maju meskipun mereka sedikit, ya. Jadi mereka itu saling tolong menolong tanpa memungut riba yang begitu tinggi atau begitu besar, ya. Dan itu masih bisa dipakai juga sampai sekarang. Tetapi ada juga yang tidak bisa lagi dipakai sampai sekarang. Contoh, nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Ketika seorang pembunuh zamannya Musa itu tidak ada solusi. Dia memang harus dibunuh juga. Setelah Yesus datang,
Yesus sudah mengajarkan bahwa ada namanya pertobatan dan kesadaran untuk kembali. Itulah sebabnya nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi itu sudah tidak berlaku lagi di zaman Yesus. Karena sudah ada namanya cinta kasih, bahwa seseorang yang jahat sekalipun seperti Rasul Paulus membunuh orang, maka dia diselamatkan. Jadi kira-kira Bro Alwan, silakan. Apalagi? Aku lagi ya. Iya, iya. Nanti saya akan tanggapi jawaban yang tadi. Silakan. Ya, nanti aja. Setelah itu saya akan mau bertanya. Misalnya begini, Bro Alwan, kita menghadapi sebuah kasus ya. Mengenai takdir tadi, saya sering mendengar orang-orang muslim mengatakan, ya kau kalau sudah ditakdirkan miskin, ya miskin aja ya. Kalau sudah ditakdirkan misalnya terlahir cacat, itu adalah takdir. Ya, mungkin kalau saya salah nanti tolong diulas aja mengenai takdir itu. Bahwa orang yang terlahir cacat apakah sudah takdir ataukah bagaimana, kan demikian. Atau takdir ini menyangkut, misalnya saya seorang manusia bekerja keras, apakah saya ditakdirkan kaya atau miskin? Itu juga mau saya gali dari Ustadz Alwan. Karena kalau kita melihat di Al-Quran itu sendiri kan banyak hal mengenai takdir itu ya, terutama yang itu tadi yang saya bilang ini nih sebentar ya, surah 87 ayat 1 sampai 3 ya kan. Dikatakan di sana surah 87 ya. 87 ayat 1 sampai 3 ya. Nah, surah 87. Sorry, aku agak salah ambil. Surah 87 ayat 1 sampai 3 ya. Ini surah 87-nya kok lain ya? Sebentar. Allah itu surah 87 ya. Iya. Allah 1 sampai 3, bahwa di sana dikatakan ada sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan semua makhluk dan menyempurnakan dan memberikan takdir kemudian mengarahkannya ya. Jadi saya ingin bertanya tentang takdir ini. Silakan Ustaz Awal, gitu aja lah. Iya, jadi intinya tadi saya sudah jelaskan di awal tentang bedakan mana pengetahuan manusia dan pengetahuan Allah tentang ketetapan Allah itu. Yang jelas dalam Al-Quran Allah katakan bahwasanya Allah itu maha adil ya, sehingga tidak mungkin Allah tidak memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk melakukan segala sesuatu yang kira-kira baik untuk hambanya gitu. Dan innallaha la yukhliful mi'ad, ya Allah itu tidak menyelisihi janjinya. Apa yang Allah katakan, barang siapa yang berbuat baik, beramal soleh, maka dia akan mendapatkan balasan sebagaimana apa yang dilakukannya, baik itu amal soleh maupun amal duniawi. Gitu. Jadi Rasulullah juga menuntun kita seperti itu. Makanya di dalam Islam kan dikenal dengan istilah jihad. Jihad itu kan arti secara bahasa artinya bersungguh-sungguh ya. Ya dalam Al-Qur'an dikatakan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berazam itu maksudnya apa? Usaha maksimal, usaha optimal. Maka setelah itu baru kamu berserah diri. Jadi tidak ada dalam konsep Islam kalau kamu kan sudah ditakdirkan gini ya, sudah kamu nggak usah ngapa-ngapain. Tidak, bukan begitu Islam menjelaskan itu. Jadi sekali lagi bedakan mana pengetahuan Allah tentang qada dan qadar, takdir, mana pengetahuan manusia. Tugas manusia bagaimana Nabi tuntunkan, jangan kamu perdebatkan masalah qada dan qadar, itu di luar dari pengetahuan kamu. Tugas kamu adalah berbuat sebaik mungkin, berusaha sebaik mungkin. Ikhtiar dalam bahasa Islam itu ikhtiar itu adalah upaya maksimal dalam berbuat. Lalu setelah kamu berusaha maksimal, serahkan itu kepada Allah gitu. Ya, jadi kalau kamu sakit lalu kamu berpikir, wah saya sudah ditakdirkan mati hari ini, berarti saya mati saja. Tidak seperti itu. Ya, itu konsep. Nah, sekarang balik saya bertanya ya, Bang. Ya, silakan. Ini agak sedikit aneh bagi saya ketika di awal Bang Rudi mengatakan bahwasanya tidak ada satu noktah, satu titik yang dibuang dari perjanjian lama. Tapi tadi sepertinya ada sedikit saya tangkap, ada yang dibuang sedikit, ada yang diterima, ada yang dibuang. Itu bagaimana itu maksudnya? Kok ada katanya tidak ada yang dibuang, tapi kok ada ternyata separuh gitu. Nah, yang kedua adalah apa standarnya gitu.
Karena Yesus sendiri kan nggak ada itu mengatakan yang ini kamu pakai, ini kamu buang, ini riba, ini kamu tetap pakai. Tapi kalau hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi itu sudah nggak kepake. Nah, itu gimana Bang Rudi menjelasinnya? Oke, terima kasih. Bahwa tadi Alwan bertanya kan, apakah kitab suci perjanjian lama itu masih dipakai, kitab Musa itu? Saya katakan ya kalau semua kitab emang Solusi, dipakai. bukan Ya. pertanyaan saya tadi, apakah solusi yang tertuang itu masih bisa karena kan di dalam perjanjian lama kan banyak solusi-solusi Tuhan ya. Kita Islam menyebutnya syariat ya atau arahan-arahan. Ya maksudnya gitu. Ya. Makanya yang saya jelaskan bahwa kitab Taurat itu tidak satu iota pun dihilangkan. Tetapi kalau menyangkut solusi saya bilang tadi atau pengajaran itu ya ada beberapa yang sudah tidak pantas dipakai lagi. Sudah saya jelaskan tadi, contohnya membuat tulah-tulah itu kan sebuah solusi untuk orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan saya sudah jelaskan bahwa sekarang pergumulan kami bukan keluar dari perbudakan Mesir lagi, tetapi dari perbudakan dosa. Jadi mohon dibedakan, saya bilang tadi kan. Nah, memang ada saya bilang tadi bahwa hukum rajam tidak dipakai lagi. Memang nggak dipakai lagi itu. Karena hukum rajam tidak memberi solusi kehidupan bagi kita. Semua orang berdosa itu akan dirajam. Karena zaman dahulu sepertinya saya lihat itu hanya untuk memuaskan nafsu saja. Karena kalau orang mati dibunuh, dia membunuh lagi kan senang, hatinya senang. Nah, pada zaman itu sesuai. Kenapa sesuai? Karena itulah untuk membuat orang cerah ya. Banyak itu di dalam perjanjian lama itu Musa juga contoh orang berzina misalnya sudah bertunangan berzina itu dibawa ke pintu gerbang dilempari sampai mati, itulah hukum rajam. Nah, Yesus datang bukan meniadakan kitab Taurat, bukan meniadakan hukum Taurat, bukan meniadakan Taurat Musa, bukan itu tidak ditiadakan. Tetapi Yesus meniadakan hal-hal yang tidak ada solusinya tadi menjadi ada solusi. Di dalam hukum Taurat kita mengenal dosa, tapi kita tidak mengenal solusi untuk dosa kita. Contoh, dibuat di hukum Taurat itu jangan membunuh. Maka solusi terhadap membunuh ini apa? Enggak ada. Zaman itu kan. Maka turunlah lagi Tuhan berfirman kepada Musa mengenai aturan-aturan main. Dan Musa juga menerapkan hukum. Maka dibilanglah hukum Taurat Musa. Siapa membunuh, diganti bunuh. Nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Kemudian Yesus datang. Ya. Yesus menggenapi bahwa sejak semula Tuhan itu tidak menginginkan manusia ini saling membenci, saling bermusuhan, dan mati mematikan. Maka Yesus datang, dibuatlah solusi terhadap dosa yang nggak punya solusi ini. Karena kalau orang membunuh, dia tidak akan bisa diampuni. Karena harus dibunuh, mati kematian. Maka dibuatlah solusi, yakni ada dengan pertobatan. Sehingga orang membunuh tidak lagi langsung dibunuh. Artinya dia tidak punya kesempatan untuk berbuat baik. Ya. Maka tergambarlah itu di Rasul Paulus. Ketika dia banyak membunuh orang, akhirnya dia bertobat dan diterima Yesus menjadi pengikutnya. Itulah yang bisa saya gambarkan, Ustadz Alwan. Oke. Ya, terus standar itu belum dijawab dulu tolong yang standar mana yang boleh, mana hukum atau solusi dari Tuhan di zaman Musa yang sampai sekarang masih relevan, mana yang tidak relevan, standar memilahnya itu pakai apa? Ya. Kalau standar memilah manusia nggak ada, tetapi standar memilah Alkitab itu ada. Yang pertama, lihat bahwa itu masih layak digunakan apa tidak. Contoh, tadi 10 tulah. Kita kan tidak lagi bebas dari perbudakan Mesir. Kita tidak membebaskan dari perbudakan Mesir. Yang kedua, ini baru Tuhan langsung yang mengatakan. Standarisasi Yesus sekali datang adalah kasih. Sehingga orang berdosa punya solusi terhadap dosanya. Itulah kira-kira. Oke, dengan kata lain artinya seluruh hukum yang diterapkan di Musa itu semua tidak berlaku. Karena diganti dengan hukum kasih tadi. Jadi semua berdasarkan kasih sekarang.
Saya tidak mengatakan tidak berlaku. Justru Yesus mengatakan di dua hukum Taurat itu terletaklah kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Yesus mengatakan sendiri tuh. 10 hukum Ya, oke, Tuhan ya, silakan. hukum Taurat ya. Oke, ditanya Nah. dulu lagi nanti saya jawab lagi supaya tidak kelihatan seperti saya bertanya terus. Nanti Siap, dibilang tugas oke. kamu bertanya terus saja, tidak tahu bertanya. Oke, silakan. Itu slogan dia itu. Iya, silakan. Saya mau bertanya, oke, karena takdir tadi Alwan sudah mengakui itu tidaklah seperti yang di pandangan manusia, meskipun sekarang banyak manusia memikirkan seperti itu. Kalau dia miskin, saya sudah takdirkan miskin, misalnya begitu ya. Saya mau nanya, itu sudah kita lewatkan saja karena tidak seperti itu Ustaz Al bilang. Saya mau nanya solusi contoh terhadap orang kafir, ya kan? Al-Quran melarang orang Muslim menjadikan kafir sebagai penolong, ya kan? Bagaimana kalau di satu tempat memang harus orang kafir itu lagi yang menolong kita? Apa yang harus kita lakukan? Atau orang kafir dilarang menjadi pimpinan daripada orang-orang Muslim itu? Di satu tempat, katakanlah perusahaan atau gimana, orang Muslim ingin masuk ke perusahaan itu, sementara pimpinannya adalah orang kafir. Atau sudahlah, kalau itu nanti kita bisa bilang kan, ya karena mengenai kehidupan. Udahlah, ini hal yang sangat krusial. Apakah Muslim bisa menjadikan kafir itu menjadi pimpinannya? Ataukah Muslim itu bisa menjadikan penolong? Solusinya apa kalau tak bisa? Kalau bisa ya nggak masalah. Silakan. Ya, jadi ini memang isu yang sering diperdebatkan, khusus tentang Al-Maidah ayat 51 itu kan, tentang aulia, wali yang diartikan sebagai penolong, diartikan sebagai teman-teman baik, kadang diartikan sebagai pemimpin. Ya, sehingga kemudian banyak orang yang akhirnya salah paham tentang apa sih sebenarnya yang diinginkan Quran pada waktu itu. Jadi ketika kita berbicara tentang itu, satu dibedakan dulu. Jadi Islam ini ketika menjabarkan kategori kafir, kita harus tahu dulu ya bahwa kafir itu bukan panggilan buruk untuk saudara-saudara kita yang lain. Bahkan kafir itu sebenarnya kata yang lembut. Kalau kita kembali ke asal kata kafara yukafiru, menjadi kafir dalam bahasa Inggris itu artinya yang menutup diri, yang tidak ingin menerima. Jadi bukan cuma Bang Rudi saja, mereka-mereka yang menganggap Tuhan tidak ada itu juga kategorinya kafir juga, artinya yang menutup diri daripada mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Jadi kafir itu panggilan yang bagus. Nah, terus bagaimana nih dengan orang-orang kafir itu sendiri? Dalam Al-Qur'an itu pertama yang dilarang di dalam Islam diajak berteman itu yang memerangi Muslim, yaitu apa? Yang mengusir dari negerinya. Kalau kita baca Quran secara utuh ya, yang mengusir dari negerinya. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tidak antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, ya. Tidak apa-apa kamu berbuat baik kepada mereka, kamu berlaku adil kepada mereka, alladzina lam yukhrijunakum min diyarikum, orang-orang yang tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Jadi prasyaratnya itu adalah mereka-mereka yang memang berlaku zalim kepada kaum muslimin. Ya, Nabi SAW membagi kafir itu dalam berbagai tingkatan. Bang Rudi ini termasuk kafir zimmi, ya, masuk kategori kafir zimmi. Apa itu pengertian kafir zimmi? Kafir yang dilindungi penguasa muslim. Bagaimana kita tahu dilindungi ya? Coba misalnya kami datang pukul kepala Bang Rudi ya, pasti ditangkap sama polisi. Itu masuk kategori kafir zimmi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengganggu kafir zimmi, maka dia telah menggangguku. Barang siapa yang melukai kafir zimmi, maka dia telah melukaiku, dia tidak akan mencium bau surga yang bisa dicium dari kaza wa kaza, dari jarak sekian dan sekian. Jadi orang yang tidak tahu agama itu sangat melenceng sekali ketika dia misalnya tidak tahu membedakan mana kafir yang istilahnya boleh kita untuk berbala dan loyal, berbala dan wara itu loyalitas, bara itu kita agak menjaga diri. Nggak mungkin lah kita cipika-cipiki dengan orang kafir yang ingin menyerang negeri kita kan. Belanda misalnya datang dengan 3 gospel, glory, terus kita cium pipi kanan, cium pipi kirinya, nggak bisa kita. Dalam Islam dianjurkan untuk boleh kita memerangi mereka yang memerangi kami. Jadi mungkin itu dulu Bang Rudi, persepsi daripada kafir itu yang Bang Rudi luruskan dulu. Nah saya sekarang kembali ke pertanyaan ini menggelitik ya, karena di satu sisi Bang Rudi mengatakan standarnya itu menjadi hilang seketika, tapi dalam arti kata tidak dihapus. Tapi kesannya kok sebenarnya terhapus.
Saya ingin coba kita lihat ini Bang Rudi, mungkin bisa ditampilkan di layar teman-teman. Kita lihat misalnya di dalam Imamat 21 ayat 9. Ini Imamat ini memang amburadul ini banyak. Bang Rudi pernah bahas ini, saya pernah lihat. Bisa ditampilkan enggak Bang Julius? Ini saya Imamat. buka ya. Boleh. Boleh. Imamat. Ya, Imamat yang berapa? Imamat 21, pasal 21. Ayat ke-9. Ya. Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya dan ia harus dibakar dengan api. Ya, menarik karena ternyata membakar manusia ini juga solusi yang diberikan Tuhan untuk yang melakukan dosa ya. Kalau saya ingin tanya dulu ke Bang Rudi, menurut Bang Rudi membakar manusia seperti yang ini kita tidak bicara konteks kekinian ya, kita berbicara pada waktu itu saja. Itu dibenarkan tidak Bang Rudi? Dan itu apakah itu solusi gitu ya? Silakan. Ya. Pada zaman itu dibenarkan karena itu sudah perintah Tuhan. Bahkan ketika Tuhan menghadapi para penyembah berhala, dibilang kan bunuh. Memang dibunuh pada saat itu karena itu adalah peperangan betul-betul peperangan ya. Bahkan ketika Tuhan memusnahkan zaman Nabi Nuh juga itu solusi bagi Tuhan. Dan kita tidak bisa ikut campur terhadap itu karena itu sudah solusi bagi Tuhan. Itulah yang terjadi zaman dahulu kala itu. Dan itu difirmankan, jadi resmi difirmankan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa zaman dahulu itu memang terjadi seperti itu dan banyak tidak ada solusi terhadap dosa-dosa itu. Ya, maka ketika Yesus datang, sama ketika orang lahir cacat misalnya, murid bertanya, kenapa orang ini cacat? Apakah karena dosa orang tuanya? Yesus mengatakan bukan, tetapi supaya kuasa Tuhan di kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam orang ini, kan begitu ya. Nah, kita bedakan itu zamannya peperangan dan pergumulan. Sekarang setelah itu pembebasannya selesai, pembebasan perbudakan, maka masuklah ke zaman Yesus itu pembebasan dari dosa. Yang dulu dosa-dosa itu dicatatkan, sekarang dosa-dosa itu mulai dikikis. Itulah apanya. Dan yang dulu itu tidak kami pakai lagi. Tetapi tidak kami pakai bukan berarti kami menghilangkan firman itu. Paham ya? Firman itu tetap ada, tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dikurangi. Itulah sebabnya di dalam Bible itu ada. Tetapi kami tidak memakai hukumnya atau solusi yang diberikan terhadap pada masa Musa itu. Itulah yang bisa saya jelaskan. Yang saya ingin tanyakan adalah kenapa misalnya anak imam itu harus diperlakukan spesial dengan dibakar gitu di saat itu? Kenapa yang lain tidak dapat perlakuan spesial seperti itu, dibakar itu? Mungkin Bang Rudi bisa jelaskan alasannya? Ya, alasannya begini, karena dia sudah bersundal, ya kan? Karena itu kan dibilang itu dia harus kudus karena imam itu adalah orang-orang kudus ya. Dan kamu harus menganggap dia kudus karena dia mempersembahkan santapan alammu ya. Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar atau bersundal, kalimat di sana bersundal ya. Itulah hukum pada masa itu. Kalau sekarang itu masih diterapkan di Jazirah Arab, kalau orang bersundal dirajam. Ya, sehingga nggak ada solusi terhadap itu. Jadi itulah sebabnya orang Kristen lebih maju selangkah daripada orang-orang yang di tanah Jazirah Arab atau orang-orang yang menggunakan hukum itu. Ada kita lihat itu di video-video banyak itu ada yang dimasukkan badannya setengah badan baru dilempari sampai mati, dirajam. Ya itulah hukum pada saat itu. Makanya saya katakan solusi itu tidak dipakai lagi setelah Yesus datang. Oke, Bro Alan, sekarang saya lagi. Iya, silakan. Tolong share screen ya. Tolong share screen surat yang dibilang Al-Quran Maidah ya, ayat 51 ya. Nah, di sini Bro Alwan, nanti Bro Alan kalau misalnya bilang terjemahannya salah silakan biar kita menyaksikan. Berarti memang ini nggak pandai menerjemahkan, mungkin gitu ya. Kalau benar ya berarti tolong dijabarkan. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Di sini bukan dibilang memerangi atau apa, tetapi teman setia. Contoh saya punya sahabat baik, ya. Dulu kami beda agama waktu saya di Yogyakarta ya.
Saya punya sahabat baik, orang Muslim. Nah, dari sudut agama saya bebas bergaul dengan dia. Tetapi dari sudut agama dia, kata dia membaca ayat ini, maka dia sudah melanggar ayat ini. Ya, wahai orang-orang beriman, jangan kamu jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, sekarang Allah saja tidak memberi petunjuk. Apa solusi terhadap ini? Yang menurut Alwan itu masih relevan untuk kita lakukan saat ini. Silakan. Iya, makanya tadi saya bilang jangan dilihat parsial ya. Kalau dilihat ayat-ayat itu parsial, jadinya seperti itu. Dipahaminya tidak komprehensif gitu. Nanti sama dengan ketika saya bawakan Lukas, misalnya, terus saya katakan ini lihat Yesus menyuruh membunuh siapa-siapa seterunya, ya kan? Nanti Bang Yurudi bilang, wah itu jangan lihat parsial, jangan lihat cuma satu ayat, betul tidak kan? Jadi saya ajak untuk melihat secara utuh, menyeluruh, bahwa yang dimaksud ini adalah mereka dan itu dipraktekkan di dalam kehidupan Rasulullah SAW. Kita tahu Madinah, tempat tinggal Nabi Muhammad SAW, itu banyak sekali dari kalangan Muslim, ya, kalangan Kristen, kalangan Yahudi tinggal dalam satu kota itu. Dalam sejarah keislaman juga begitu. Kita bicara tentang kekhalifahan Islam, ya, bagaimana sampai dunia sekarang, bahkan kita masih lihat di Yerusalem sana yang dikuasai umat Islam bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun masih terjaga. Kristen Koptik juga seperti itu. Bahkan tidak berhenti di situ, di zaman kekhalifahan itu tidak sedikit gubernur dari kalangan Kristen sendiri. Jadi aneh saja kalau misalnya kita kemudian mengartikan secara parsial, lalu kemudian kita menuntut untuk dijelaskan hanya ayat itu saja, tidak lantas melihat ayat-ayat yang lain yang justru menjelaskan secara utuh. Jadi saya kira seperti itu saja sih, simpelnya ya. Mungkin itu hanya perspektif dari Bang Rudi saja. Nah, saya kembali ke yang tadi dulu, ini menarik karena kalau kita bicara tentang anak imam yang harus diperlakukan spesial dengan dibakar, ya, solusi itu. Kemudian yang lain tidak diperlakukan seperti itu. Kenapa anak imam yang, karena kalau imam yang kudus itu imamnya gitu, anaknya itu kan tidak, seorang anak itu tidak menanggung dosa ayahnya dalam Yeskiel itu kan. Jadi anak ya anak, bapak ya bapak gitu. Kalaupun bapaknya kudus, anaknya kan tidak berarti hanya gara-gara dia tidak pernah memilih gitu, lahir sebagai anak seorang imam, lantas kalau dia yang bersalah, dia bersundal misalnya, dia lantas dibakar. Ya, ingat ini hukum bakar ini kan agak serius gitu. Dalam konteks tadi Bang Rudi singgung tentang bagaimana dengan hukum rajam yang masih diberlakukan di dalam Saudi Arabia. Kalau kami Muslim itu melihat bahwasanya kerasnya sebuah hukum itu bisa jadi solusi. Ya, justru kalau kita lihat misalnya Saudi Arabia itu hampir-hampir orang sangat kecil sekali, minim sekali orang membunuh ya. Kalau misalnya Anda lihat berita-berita bagaimana orang main hakim sendiri, itu karena ketidakjelasan hukum itu sendiri gitu. Nah, cuman dalam Islam itu tidak semua hukumnya rata gitu. Orang yang melakukan itu lantas dibunuh. Makanya ada kaidah fikih mengatakan likullil hukmi istisnaat. Setiap hukum itu ada pengecualian. Makanya di dalam pembunuhan, dalam hukum misalnya Anda membunuh seseorang dalam hukum Islam, belum tentu dia dijatuhi hukuman mati. Misalnya kalau keluarganya memaafkan atau dia memilih membayar diat atau denda, maka dia bisa saja terbebas dari. Jadi memang sangat fleksibel hukum Islam itu sendiri, ya, tidak kita pikirkan dalam hal itu, dalam hal konteks yang sangat sempit. Cuman yang saya ingin tegaskan adalah yang satu tadi. Kenapa Bang Rudi bisa enggak jelaskan agak sedikit diskriminatif kalau saya lihat solusinya itu jadi agak sedikit diskriminatif, kok anak imam yang harus diperlakukan spesial dengan dibakar. Yang menarik juga adalah pertanyaannya adalah ketika kita melihat solusi yang Tuhan berikan itu kayak solusi palu gada ya, apa lu mau gue ada gitu. Jadi kayak macam Anda teledor ya, kalau Anda baca perjanjian lama khususnya di imamat, keluaran itu bantai, bunuh, hukum mereka itu kayak di pengepungan Yeriko itu kan disuruh bantai semua yang bernyawa itu. Bangsa Amalek itu anak, dan sampai hewan-hewan juga yang nggak tahu apa-apa juga dibasmi segala macam kan. Nah, yang kita jadi pertanyakan lagi, solusi yang diberikan Tuhan itu dulu kenapa begitu gitu? Kenapa nggak dari dulu saja? Kalau memang itu nggak memberi solusi kan harusnya Tuhan udah tahu kan bahwa ini nggak ada solusinya nih.
ngapain saya nunggu sampai Yesus turun beribu-ribu tahun kemudian kan? Harusnya kan sejak awal Tuhan itu sudah tahu dan sudah gitu aja lakukan yang kalau bisa yang sudah bisa kita pakai gitu. Ya, Jadi oke, saya jawab. Ya, oke, silakan. Nah, saya jawab. Alwan sebenarnya tadi sudah menjawab. Bahkan Alwan bilang di Jazirah Arab dibuat seperti itu agar orang jerah. Ya, itulah yang dilakukan oleh Tuhan pada saat itu loh. Memang anak imam kan dijelaskan di situ apabila dia melakukan perbuatan apa ya? Karena kan mereka harus kudus, ya kan? Apabila membiarkan kehormatannya dilanggar dan bersundal. Anaknya bukan imam. Iyalah, iya betul. Dia berlanggar dan bersundal. Ya enggak ada dalil dari Alkitabiah anaknya itu harus kudus. Itu bisa kalau boleh bisa mau lihat dalilnya. Loh, makanya saya jawab. Anak imam itu harus kudus itu saya belum dapat dalilnya Bang Juli. Bang Rudi. Coba atau mungkin saya tampilkan dulu sebelum kita lanjut. Ya, siap. Alwan jangan dipotong-potong, slow diam aja. Oke, siap. Bahwa di dalam aturan orang Yahudi, Lewi adalah jabatan imam ya. Maka anaknya pun nanti menjadi imam. Tidak boleh dikasihkan ke suku 11 lagi. Itulah sebabnya Tuhan memberikan batasan ini, larangan dan memberi hukuman. Ya, itulah hukumannya, dibakar. Ya, tujuannya apa? Agar orang merasa jerah. Dan telah saya katakan tadi di awal bahwa hukum Taurat tidak memberi solusi atas dosa itu. Dulu tidak ada solusinya. Tetapi pada saat itu itulah yang terbaik karena Tuhan langsung memerintahkan. Kita mengenal itu sekarang tidak relevan karena kita sekarang sudah hidup di dalam pembebasan daripada hal-hal seperti itu oleh Yesus Kristus. Tetapi negara Arab sampai sekarang tidak punya solusi untuk berzina, untuk membuat bersundal. Untuk orang yang membunuh, nyawa ganti nyawa seperti Alon bilang punya, yakni bisa dibayar dengan uang diat ya, itu diganti. Kalau dia nerima, kalau nggak terima ya bunuh, tetap dibunuh. Tetapi untuk persundalan tetap dirajam, tidak bisa diganti dengan uang, ya. Dan itu di Al-Quran pun dijelaskan. Nah, kemudian bahwa hukum-hukum itu semua, kalau di Kristen, kita sekarang bicara Kristen, karena saya sekarang sudah Kristen, bukanlah Yahudi yang lama. Sekarang saya di Kristen. Sudah ada solusi terhadap dosa. Sudah ada yang namanya pertobatan. Kalau zaman dahulu mereka tidak ada pertobatan, tetapi melakukan itu semua dengan hewan. Darah hewan dipotong di mezbah itu, itulah pertobatannya, penyuciannya. Zaman dahulu ya begitu. Tetapi setelah Yesus datang, dan digantikan hewan-hewan itu dengan anak domba Allah itu, yakni Yesus Kristus sendiri. Sehingga kami tidak lagi melakukan hal-hal yang dilakukan oleh pada zaman Musa. Dan itu sudah berakhir pada zaman itu. Kenapa saya katakan berakhir pada zaman itu? Memang konteksnya pada zaman itu ya begitu. Konteks zaman sekarang sudah berbeda. Contoh, zaman Nuh itu dihantam dengan air bah. Konteksnya begitu. Zaman sekarang Tuhan tidak lagi menurunkan air bah karena sudah dikatakan Tuhan inilah peringatan terakhir dan dikasihlah pelangi itu. Zaman Lut itu datang Sodom dan Gomora. Dihancurkan itu pakai meteor-meteor ya. Sekarang memang masih ada tetapi tidak seperti itu. Paling meteornya jatuh tus gitu kan. Nah, itulah sebabnya dengan kedatangan Yesus dan kami menjadi Kristen, kami memiliki solusi terhadap hidup kami. Sehingga saya yang dulu penjahat masih bisa bertobat dan masih bisa diterima di dalam keluarga besar kerajaan Allah. Itu yang bisa saya jelaskan Alwan. Nah, sekarang Alwan, giliran saya lagi bertanya, mana siapa tadi? Si HMC. Coba itu HMC di apa dulu itu? Dinaikkan lagi ya. Ya, Al-Quran itu. Kalau si Alwan tadi mengatakan di Lukas atau di mana itu ya, seteru katanya. Seteru itu artinya musuh. Tetapi di situ pun Yesus mengatakan seumpama atau perumpamaan ini. Jelas kalimatnya kan, itu perumpamaan. Bawa dia di sini untuk dipotong kepala, itu perumpamaan. Nah sekarang yang kita buka ayat ini bukan perumpamaan. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Betul, Alwan mengatakan bahwa Nabi Muhammad hidup di kalangan orang Yahudi dan Nasrani. Tetapi saya belum dapat berita bahwa Nabi Muhammad memiliki sahabat setia.
yakni orang Yahudi atau orang Nasrani. Apabila itu ada, maka ayat ini jelas mengatakan, barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Artinya apakah bisa digolongkan bahwa Nabi Muhammad itu orang zalim? Kalau dia memiliki sahabat setia orang Yahudi atau Nasrani. Sama seperti saya punya sahabat karib waktu di Yogyakarta, Muslim, dari Medan sana, rusuh-rusuh ya. Karena dia tidak pernah membaca ayat ini, maka dia sahabat karib saya. Andai kata dia membaca ayat ini, apa solusi terhadap diri dia? Ini yang saya pikirkan. Kalau dari saya, kasihi musuhmu, dia saja bukan musuh saya, maka saya bisa mengasihi dia. Tidak ada. Sekarang apa solusinya? Jika nanti saya punya sahabat karib, seorang Muslim. Kemarin waktu saya sudah di Pekanbaru, saya punya sahabat karib Muslim juga, orang Padang. Ya, dia tidak pernah baca ayat ini. Andai kata dia baca ayat ini, mungkin dia akan lain perlakuannya kepada saya. Silakan, apa solusinya? Ya, jadi kadang-kala kita sering kali begitu. Biasanya kalau saya bilang ke kamu jangan ini. Kalau Ibu Ti sering bilang gitu, kontekstual. Coba ditampilin ayat yang tadi, Bang Julius, biar kita perjelas aja itu. Bang Julius. Jadi memang langsung lari-lari. Gue ke tempat Umi Rifa, sorry, gue ke tempat Umi Rifa bentar. Ya jangan lari-lari. Gimana sih orang ini? Ya, kalau ini saya bantu komplain ini. Bang Julius ditampilkan dulu ayat yang tadi. Intinya Yesus tidak mati. Yang kedua adalah bentar saya masukin lagi. Yang kedua itu Oke, di-mute dulu Bang Julius. Oke, terus turun ke ini kan ayat ke-51 ya. Di sini kan dipakai kata aulia. Jadi aulia itu memang beberapa teman muslim di situ mempertanyakan kenapa sekarang jadi teman setia. Padahal dulu itu diartikan pemimpin gitu. Jadi memang secara makna, secara arti wali itu bisa apa namanya? Wali dalam bahasa Arab itu karena pemimpin boleh, teman sejati boleh, ya yang seperti saya terangkan di awal tadi. Nah, sekarang kita lanjut aja sampai ke ayat ke-57 gitu. Ke ayat 57-nya. Turun aja ke bawah. Ya, ini silakan. Nah, ini kalau kita baca di atasnya itu, ya saya baca terjemah aja. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan. Jadi lebih spesifik menjelaskan ayat yang di atasnya tadi. Yaitu orang-orang yang memang membuka permusuhan gitu. Anda bayangkan Rasulullah SAW itu, para sahabatnya itu mualaf semua, Bang Rudi. Mereka itu kafir. Kemudian ketika melihat akhlak daripada Nabi, mereka lantas kemudian menjadi Muslim. Tidak ada di zaman Rasulullah itu sahabat yang lahir sebagai Muslim, tidak ada. Mereka semua itu kafir semua itu. Sehingga kalau kita pakai perspektif yang Bang Rudi pikir tadi, ada teman saya itu karena mungkin tidak baca ayat ini, wah itu gimana ceritanya? Saya ini Muslim yang baca Al-Quran saya dari lahir, dari sejak masih kecil sampai dunia sekarang. Memangnya teman-teman saya nggak ada yang Kristen apa? Berkali-kali kan saya cerita ya bahwa saya berteman dengan mereka, justru baik akhlak saya dengan mereka itu ketika saya mau semakin mempelajari Quran dan hadis itu. Misalnya Allah kata Rasulullah SAW mengajarkan kami misalnya la yu'minu ahadukum, kamu itu nggak dikatakan beriman sampai kalian mencintai ma yuhibbul akhihi kama yuhibbul nafsi, seperti yang kamu miliki. Jadi dalam pertemanan kita akan berusaha juga untuk berbuat baik. Seperti dalam Al-Quran tadi, kalau kita buka Al-Quran, coba ditampilkan di Al-Quran itu dalam surat Julius. Wah, kemana lagi nih orang ini, memang penyakit ini. Yang Julius. ayat surah ke-60 iya, tuh santai. Al-Mumtahanah.
Nah, turun ya ke 8 apa ke 9 ya. Itu ya. Jadi tidak ada larangan itu. Allah tidak melarang kamu ya berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi ini memang spesifik kasusnya Bang Rudi ya. Nah, oke, sekarang giliran saya tadi menanggapi dulu yang Bang Rudi sampaikan tadi. Oh, itu kan anak-anak imam itu juga harus suci, itu enggak saya dapat. Bahkan kalau kita dapat ya, perempuan-perempuan itu tidak ada yang ditahbiskan jadi imam karena mereka haid dan haid itu najis, makanya mereka nggak bisa jadi imam gitu. Jadi kita tahu lah, makanya saya tadi minta secara alkitabiah ada tidak dalil yang mengatakan bahwasanya anak wanita itu harus kudus. Itu nggak ada karena pada dasarnya mereka sudah najis, mereka punya haid gitu. Nah, jadi itu tidak terjawab oleh Bang Rudi. Nah, cuman yang saya ingin katakan bahwasanya ini sungguh menegaskan ya, bahwasanya ada seperti diskriminasi hukum. Solusi yang Tuhan hadirkan dulu itu kok bisa-bisanya solusi itu tidak terpakai sekarang. Kok bisa-bisanya solusi itu dianggap tidak solusi oleh Bang Rudi Yohanes tadi. Tapi oke lah, kita skip itu supaya kita berkembang. Saya ingin tanya juga misalnya kayak gini. Solusi misalnya dalam perkawinan di awal tadi Bang Rudi sempat sampaikan. Di Kristen itu orang bisa menikah tapi tidak boleh bercerai kecuali dalam 2 kondisi. Kalau tidak dia mati atau dia dalam keadaan berzina seperti dijelaskan di dalam Matius kan. Kalau dia zina bolehlah dia diceraikan. Tapi 2 kondisi ini sebenarnya nggak cukup Bang Rudi. Orang cerai itu banyak faktor, akan sangat sulit. Saya ambil contoh gini. Ini tidak masuk dalam kategori zina dan kematian ya. Bagaimana kalau ternyata pasangan Anda psikopat misalnya, membunuh banyak orang, dan Anda juga dalam kondisi yang bisa terancam mati, itu kan tidak dijelaskan secara alkitabiah. Bagaimana Bang Rudi menyuruh wanita-wanita itu untuk tetap bersama dengan, maksudnya solusi Kristen untuk punya pasangan seperti ini tuh kayak gimana gitu? Silakan. Oke, siap. Alwan, tolong jangan menyimpulkan. Tadi Alwan mengatakan saya belum menjawab. Semua sudah Bang saya Rudi jawab. sedikit ya. Kita lihat waktu sekarang sudah hampir 1 jam. Ya mungkin 10-20 menit lagi karena saya lelah sekali dari pagi habis beraktivitas. Oke lah. Oke, silakan. Udahlah, ini yang terakhir nggak apa-apa. Saya jawab aja ya. Bahwa memang itu yang Alwan baca tadi kan hukumnya. Ini saya baca. Dan kamu harus menganggap dia kudus karena dia yang mempersembahkan santapan Allah. Ya, kudus bagimu sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu adalah kudus. Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar atau bersundal, maka ia melanggar kudusan ayahnya. Ya, ini kan hukum Tuhan ini. Jadi Tuhan mengatakan kalau anaknya yang perempuan bersundal, maka dia sudah melanggar kekudusan Allah ayahnya. Itu hukum itu. Ya. Dan mengenai Alwan tadi bertanya mengenai yang terakhir ini, ketika orang misalnya psikopat suaminya, ya sebelum menikah apakah dia tidak menyelidiki psikopat apa tidak suaminya, ya? Dan ketika dia belum menikah, pas pernikahan kan ditanya, apakah kau dalam suka dan duka, dalam senang dan susah, semua ditanya. Dia menjawab ya. Jangan ketika dia senang katakannya ya. Ketika dia susah, dia mulai sumpah dan janjinya. Demikian juga si suami. Itulah sebabnya ada ayat kita perasaan istrimu dan anakmu. Apabila orang betul-betul Kristen dan melaksanakan itu, saya pikir tidak ada psikopat, tidak ada yang leleng. Tapi oke, dia psikopat. Misalnya suka pukul, main tangan segala macam. Tidak memberi solusi, memberi. Datang kepada Tuhan, berdoa, meminta pertolongan Tuhan, itu solusinya. Karena pertolongan manusia nggak ada lagi. Pertolongan manusia itu sifatnya manusiawi. Dan kita semua percaya. Wah, itu kan diuji iblis. Katanya mungkin karena iblis yang dicobai iblis. Maka ini ujian bagimu. Semua orang sering berkata gitu dalam agamanya. Tetapi karena menyangkut hal ini, dia langsung merasa menderita, mundur, takut, kalah. Kan demikian. Kalau dalam hal ini memang Kristen memberi solusi kamu harus tetap setia. Kesetiaan itu sebuah solusi yang baik.
Dan hanya ada satu solusi, yakni kalau berzina, karena Tuhan benci sekali terhadap orang penzina. Saya nggak tahu apa sebabnya dari dulu kala. Karena Tuhan ternyata tidak mau diduakan. Apapun agamanya, apapun Tuhannya, pasti tidak ingin dia diduakan. Demikian juga dia betapa benci terhadap perzinaan. Sudah saya katakan di dalam Al-Quran, orang membunuh masih bisa diganti dengan uang, ditebus dengan uang. Jangan salah, penebusan dosa orang membunuh di dalam Al-Quran dengan uang, kalau diterima. Jadi uang ini sebagai alat penebusan dosa. Kalau kami Yesus, kematian Yesus di kayu salib, atau darah Yesus yang tertumpah, itulah penebusan bagi kami. Ya. Tetapi Al-Quran tidak memberikan solusi terhadap orang yang berzina, harus dirajam, mati. Tidak memberikan juga solusi terhadap orang yang mencuri, harus dipotong tangan. Sampai saat ini itu dilaksanakan. Dan ngerinya lagi, penggal leher itu ada kalau dia tidak mampu membayar uang bayar itu ya. Karena memang dimintanya luar biasa, sekian miliar. Siapa yang sanggup? Kalau dia sanggup, oke, dia terbebas dari hukuman itu dan dosanya artinya dihapuskan karena orang yang disakiti mengampuni. Pengampunan bersyarat, bukan pengampunan tanpa syarat. Nah, maka Alwan, sekarang kamu bertanya kepada saya adalah Kristen. Maka Kristen mengajarkan kami harus meninggalkan hal itu. Tidak ada lagi di sini pembakaran anak-anak para pendeta, anak-anak para gembala. Nggak ada lagi. Kenapa hal itu terjadi? Ya karena Yesus kami sudah membebaskan kami dari perbudakan dosa ini. Kalau zaman dahulu itu membebaskan orang Yahudi dari perbudakan Mesir. Itulah yang terjadi. Sehingga kami sekarang adalah manusia merdeka. Yang tidak dipasang lagi kuk di lehernya ini. Kalau zaman dahulu orang Yahudi kan banyak sekali kuknya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kalau begini, begono. Bahkan orang yang bertunangan, kalau kedapatan dia misalnya tidak perawan lagi, dibawa ke pintu gerbang, dilempari sampai mati. Itu hukumnya zaman dahulu. Ya kan? Setelah Yesus datang, kami nggak memakai hukum itu lagi. Dan hukum Yesus ini, hukum kekristenan ini, dipakailah di seluruh dunia. Kecuali di tanah Arab. Yahudi pun saat ini saya percaya mereka tidak ada lagi hukum rajam. Tetapi di Arab saya nggak ngerti, mundur ke belakang. Tetap menggunakan hukum rajam. Jadi kalau orang misalnya berzina dilempari sampai mati. Orang mencuri, tangannya dipotong, itu masih berlaku. Mengerikan. Nah, mengenai pernikahan sudah saya jawab, hanya ada satu syarat untuk bercerai, yakni karena zina. Ada, sebenarnya bukan satu ya, ada 4. Pertama, beda iman. Pertama kematian. Nah, beda iman. Yang tidak dipersatukan dalam nama Tuhan. Yang ketiga, berzina. Yang keempat, beda iman. Tetapi harus yang beda iman ini yang meminta. Nah, kalau dia sudah main tangan, maka cari di Alkitab. Dan ini saya katakan, silakan kawan-kawan nanti yang tidak sepaham dengan saya, silakan dan kita bisa berdiskusi ya kawan-kawan Kristen. Ibrani 7 atau 10 itu menjelaskan beda iman ya, bukan beda agama. Beda-beda agama dengan beda iman. Contoh, kenapa orang berzina itu bisa bercerai? Karena dia tidak beriman lagi bahwa satu orang pria menikahi satu orang wanita. Artinya dia berzina, artinya sudah ada 2 wanita atau 2 pria. Artinya tidak beriman lagi. Tetapi ayat itu menjelaskan harus yang tidak beriman ini yang meminta dia bercerai. Mungkin tunggu ya, saya bukakan ayatnya karena ini sangat serius. Saya ingat 1 Korintus apa Ibrani. Ya, karena sudah panjang, nggak apa-apa, lanjut saja. Sekalian kesimpulan ya, biar saya juga simpulkan. Terus kita tutup ya. Sekalian aja sekalian. Itulah mungkin ya. Oke, sudahlah. Itu mungkin yang bisa saya ceritakan Alwan, bahwa kalau misalnya kita hidup dalam rumah tangga ada yang psikopat atau ada yang narkobaan atau segala macam, maka lihat Alkitab. Yang narkobaan itu artinya dia tidak kan dirimu adalah bait Allah katanya, jangan kau rusak. Berarti tidak beriman lagi. Orang yang berpukul, main mantam sampai babak belur istrinya sampai mau mati, diinjak, mau dibunuh misalnya. Berarti dia tidak ada lagi mengasihi istrinya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Artinya sudah beda iman. Tetapi inilah digariskan oleh Bible. Orang yang beda iman itu minta cerai. Selagi dia tidak minta cerai, ya tidak boleh bercerai. Oke, itu aja yang bisa Alwan, karena Alwan sudah letih. Mungkin lain waktu kita tambahin. Boleh. Nanti lain waktu kita akan perpanjang. Ya. Silakan. Tapi sebelumnya ya Bang Julius, karena ini saya
harapkan teman-teman ini, karena sebenarnya ini debat amal ya. Jadi teman-teman yang mungkin sudah mendengar tentang Gema, itu ada running text berjalan. Siapa tahu ingin membantu, nanti inikan lagi sama Bang Julius. Oke, jadi kalau misalnya tadi tentang hukum, tadi Bang Rudi bilang itu ketentuan Tuhan. Justru saya mempertanyakan ketentuan Tuhan itu. Bagaimana anak imam ya, Tuhan menganggap anak imam itu haruslah menjaga kekudusan daripada bapaknya, imam itu. Sedangkan bagaimana dengan yang lain? Itu kan hak spesial yang akhirnya dibakar itu menjadi spesial buat khusus anak imam sendiri. Padahal dia kan tidak pernah memilih untuk jadi anak imam. Itulah pertanyaan saya tadi. Terus yang kedua masalah tentang cerai itu harus dengan mati, dengan zina. Terus sekarang Bang Rudi coba untuk membuat interpretasi lebih lagi ya. Nanti konflik lagi nanti Bang Rudi ini dengan orang-orang Kristen, menambah satu lagi penafsiran. Ya, seperti kasus Yudas itu kemarin. Tapi ya itu okay lah. Intinya memang agak sulit. Kalau Bang Rudi tadi bilang, ya sudah, kalau suami kamu psikopat, ya sudah, kamu harus berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Ya, dan ya segala macam doa-doa yang mungkin bisa diinikan. Tapi kalau secara real, kalau dalam kami Muslim itu memukul istri bisa jatuh talak, gitu, otomatis. Gitu. Bahkan dia mengucapkan perkataan yang buruk saja itu bisa membuat dia bercerai dengan istrinya. Hakim akan memutuskan itu, gitu. Nah, kalau kita bicara tentang kisos ya, hukum tentang mata ganti mata, tangan, ini sebenarnya hukum yang bahkan sampai sekarang bukan cuma di negeri Arab. Satu negeri yang lain-lain pun masih memberlakukan hukum tersebut. Makanya ada penjara kan, ada hukuman mati di beberapa negara, bahkan Amerika Serikat sendiri itu ada hukuman mati. Ya karena tidak bisa kalau orang yang misalnya hobinya membunuh lantas dibiarkan bisa membunuh lagi. Justru solusi daripada membunuh orang yang membunuh itu adalah bagian daripada solusi itu sendiri. Ya, Islam mendatangkan konsep semua itu dalam rangka apa? Jadi yang paling tinggi dalam hukum Islam itu adalah maqasidus syariahnya atau maksud syariatnya itu adalah menjaga justru darah-darah dan harga diri manusia itu sendiri. Saya pikir kesimpulannya seperti itu. Nah, kalau saya mungkin seperti itu saja kesimpulan dari saya. Saya mohon maaf kalau ada kesilapan kata-kata saya yang salah kepada Bang Rudi, yang tidak saya sengaja, saya mohon maaf. Dan saya harap teman-teman setelah ini nanti diperhatikan penjelasan dari Bang Julius. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Alwan. Ini saya bukakan ayatnya. Alwan boleh istirahat ya. Tapi saya tidak menambahi banyak. Ya, saya membuka ayat. Ya, tolong dibukakan itu HMC Julius. Nah, ini 1 Korintus 7 ya dikatakan di situ. Tetapi kalau orang yang tidak ini ya. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dan dalam hal demikian saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera ya. Jadi banyak ayat di dalam Alkitab menjelaskan sebenarnya batasan-batasan seorang suami. Tetapi kalau dia sudah tidak beriman, artinya kalau dia sudah memukuli istri, sudah mau membunuh istrinya, artinya tidak beriman lagi dia. Karena iman Kristen dibilang, hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Ntar ayatnya, hai istri. Nah, sebentar ya, istri. Saya agak lupa ini. Kalau Anda bisa istirahat ya, ini sedikit aja. Nah, ini. Kalau saya 3. Julius nanti dilanjut dulu ya, Bang Rudi ya. Saya istirahat dulu ya. Ya, boleh. Silakan. Kolose. Saya yang bukakan ayat ya, tidak membahas lagi Kolose 3, biar jangan dibilang nanti wah mana ini nggak tahu ayat Kolose 3 ayat 18. Nah, ini jelas dikatakan di sini, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Hai suami-suami kasihilah istrimu dan jangan kamu berlaku kasar terhadap dia. Jadi kalau ada suami yang kasar, psikopat segala macamnya, dia sudah melanggar ini, artinya tidak beriman lagi dia. Maka hukum yang berlaku adalah 1 Korintus 7 itu. Tetapi harus dia yang meminta bercerai, itu beratnya. Kalau dia tidak mengatakan tidak mau bercerai, nggak bisa bercerai. Ya kawan-kawannya, oke, itu yang bisa saya sampaikan karena Bro Alwan sudah istirahat. Oke, Julius, saya Rudi, mungkin karena jam Bang Rudi pun belum, mungkin kita ngobrol bentar. Ini ada Bang Andi mau ngobrol bentar ya. Enggak, saya kenapa lu udah habis waktu juga? Saya minta moderator sama Edi Badai. Edi Badai mau berdiskusi sama Daniel Haning.
Oke, oke. Saya pikir habis waktu karena lu kan kayak Ultraman jam 10 udah wajib tidur. Berarti Enggak. enggak, soalnya ada pernyataan lu yang aneh tadi siang ya, dibilang sama Umi Rifa. Tadi saya sama Bro Handi ngobrol masalah statement dari Rudy Hades ya, ada 3 ya tadi. Satu, Ya. Anda menyatakan bahwa Yesus itu rupanya pingsan karena rohnya terbang ya. Jadi badannya ditinggalkan sama Nggak Yesus. ada aku bilang pingsan. Siapa Tidur. yang ngarang-ngarang itu? Bukan pingsan, Tidur. tidur. Ah, tidur. Tidur karena Ngarang-ngarang rohnya itu. terbang, rohnya lagi terbang. Jadi macam ini ya, macam Nggak ada aku bilang rohnya terbang. Siapa bilang terbang itu? Aduh, tolong dibuka syarat itu bahwa Ya, Yesus lagi mau dirangkumkan ya. Terus yang Ya. kedua, statement kamu kalau Taman Eden udah pindah ya dari Taman Eden Bumi. udah pindah ke surga. Kapan dipindahkan, Saya tidak- Bro Rudy? Saya tidak pernah bilang pindah. Dari dulu saya bilang itu di sorga. Gimana sih? Oh, oke. Ini agak beda soalnya. Kalau Kristen lain kan bilang di bumi gitu. Iya, ya urusan mereka. Jangan kau pelintir-pelintir ucapanku. Makanya aku bilang, lebih baik kau seperti Umi Ripai. Ajak aku dialog, biar aku jadi pemakalah. Suruh Oke. kawan-kawanmu masuk bertanya, tetapi yang tertib. Oke, kita Oke. tutup dulu ini. Ya, Kita buka ya. lagi boleh? Gimana kita buka lagi? Si Andy sudah ada itu. Chandra Ginting sudah ada. Halo Pak Rudi. Boleh. Selamat malam Pak. Ya, Ini masuk. sesama Kristen. Karena si Badai itu kan Kristen juga. Kenapa? Dia kan Kristen juga si di Badai. Di Iya, Badai, makanya aku mau sampaikan sama dia, ternyata Kristen sama Kristen, makanya aku mau nolak dulu. Baru nanti kau buka lagi stream baru, saya masuk, silakan kalian berdiskusi sama aku, gimana? HMC, siap ya? Boleh. Oke, kita keluar Bisa dulu sampai semua jam ya. berapa? Kau kan jam 10 udah tito. Enggak, tergantung apanya, momennya. Tergantung Oke, momennya. jangan Bisa ada- nego sekarang ya. Biasa kok jam 10. Ya, karena Oke, aku sudah mulai sehat. Oke, keluar dulu kita ya, terus kau kasih buat linknya, kasih ke aku biar aku masuk. Iya, Walabu. Oke Pak Rudi. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Jadi, ya. Yo. Terima kasih buat semuanya yang